Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Puji Sri Wijayanti selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 yang alhamdulillah sudah hadir di tempat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam ruang kelas ini dalam acara, dalam kegiatan diskusi. Saya sebagai calon guru penggerak dalam program pendampingan individual memaparkan visi dan prakasa perubahan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sebagai guru untuk mendidik anak-anaknya, sehingga apa yang telah kita lakukan mudah-mudahan mendapat ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya kita, hingga sampai kepada kita yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini saya mengawali bahwa dalam kegiatan ini saya menginginkan Bapak Ibu untuk hadir di sini, yaitu untuk mengajak diskusi tentang visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak yang nanti akan kita diskusikan dan kita akan disepakati apa kalimat-kalimat rumpang yang akan kita sepakati. Mungkin awalan dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu PP sebagai pemandu dalam kegiatan ini. Kepadanya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan berdiri izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD, Ibu Kepala SD Negeri 1 Karangwangun, Ibu Hajah Sadia. Yang saya hormati Bapak Anding Sudomo, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati pula guru dari SD Negeri 1 Karangwangun, saya sebutin satu-satu biar saya kenal. Ibunda Rasifah, Masya Allah, terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian ada Ibu Sri Martini, terima kasih Ibu kehadirannya. Wah, ada Ibu kayaknya paling bontot ini ya Bu ya. Oh, ada Ibu Dewi Nurjana, Masya Allah, udah cahaya surga Dewi lagi ya Bu, harus diborong semua ya Bu. Kemudian ada Ibu Ummu Adibah, kelas berapa Bu ngajarnya? Oh, guru agama, mohon. Kemudian ada Ibu Dahrotin. Oke, Bapak Ibu, Ibu ada Bapak ya, bener deh. Bapak Ibu, salam sejahtera dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini insya Allah kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang nanti diskusi ini akan dipimpin
oleh calon guru penggerak. Nanti Pak Anding akan memimpin Bapak Ibu semua dalam mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kegiatan ini adalah bagian dari proses pembelajaran dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam pendidikan guru penggerak di kegiatan pendampingan individu yang kedua ini, calon guru penggerak diharapkan sudah mampu memimpin sebuah diskusi yang nanti akan mengantarkan sekolah untuk menyelaraskan apakah visi yang sudah ada di SD Negeri 1 Karangwangun ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sebagai penguatan, Bapak Ibu harus meyakini atau insya Allah Bapak Anding ini mampu untuk memimpin Bapak Ibu, berkompetensi dalam memimpin Bapak Ibu karena beliau sebelumnya sudah belajar untuk menentukan visi dirinya sendiri. Setelah menentukan visi dirinya sendiri, beliau menentukan visi dirinya sebagai pendidik. Nah, setelah itu beliau berkesempatan untuk membantu sekolah ini menyelaraskan visi yang sudah ada. Nanti seperti yang sudah Bapak Anding sampaikan, Bapak Ibu akan diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya tetapi mungkin tidak ke Jempol, renang gitu. Jalan-jalannya di alam maya. Bapak Ibu akan diajak bermimpi dengan mengisi kalimat-kalimat rumpang. Seperti apa sih anak-anak yang akan kita inginkan di masa yang akan datang. Mungkin ada 6 kalimat rumpang nanti yang akan diisi oleh Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan diajak untuk melihat atau membayangkan, mengidentifikasi perilaku-perilaku apakah dari anak-anak kita itu yang sudah sesuai dengan visi sekolah. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu dirubah, Bapak Ibu nanti akan diajak mengidentifikasi perubahan apakah yang kita perlukan di sekolah ini agar kita bisa mencapai visi kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir penutup. Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan ini dengan bahagia ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih. Hanya itu awalan dari puji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya silakan Pak Anding untuk memimpin diskusi. Ya, terima kasih pada Ibu Puji atas waktunya. Saya di samping Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ibu PP sudah menyampaikan awalannya bahwa saya berdiri di sini untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang akan kita nanti hadapi dalam diskusi nanti yang akan kita lakukan. Saya pertama mengikuti guru penggerak sudah belajar sampai 3 modul, sampai sekarang itu 4 modul. 4 modul tersebut sudah saya lewati hampir 2 bulan. 2 bulan Bu ya? 2 bulan, hampir 2 bulan. Nah, untuk visi guru penggerak itu ada pada modul 1.3, di mana pada modul 1.3 ini menjelaskan bagaimana seorang guru penggerak mampu menyampaikan visi yang telah dibuatnya dan bisa mendiskusikan apa visi sekolah yang ditempatinya. Sebagai awalan, ini slide yang saya akan tampilkan. Sebagai fasilitator yaitu Bapak Fajar Nurjaman, fasilitator itu yang biasa memberikan pemahaman materi. Kalau nggak salah ini orang Kuningan ya Bu ya, orang Kuningan, mengajar di SMK Kuningan, Ciawi apa? Ya situlah
Yang kedua sebagai pengajar praktik yaitu Ibu Puji Sri Wijayanti, sekarang bertugas di SMP 1 Pabedilan. Alhamdulillah Ibu Puji sudah lama gitu ya Bu ya. Nah, saya sendiri sebagai guru penggerak angkatan 11 yang mudah-mudahan saya bisa melewatinya sampai selesai. Kalau tidak salah sampai Desember itu. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada ibu-ibu yang ada di sini supaya bisa melewatinya dengan lancar. Untuk agenda hari ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang keenam itu penutup. Itu agenda kita hari ini. Kalau jadwal kita sampai jam 1. Mudah-mudahan Ibu duduknya kuat-kuat. Ya, mudah-mudahan. Lanjut. Yang pertama pembukaan kita tadi sudah dibuka dengan saya diawali dan dibuka oleh Ibu Puji selaku pengajar praktik. Yang kedua itu agenda yang kedua itu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini yang pertama merumuskan atau menebalkan visi sekolah. Nanti saya akan menampilkan visi sekolah seperti apa. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di lorong sekolah yang waktu masuk ke sekolah, di situ ada visi dan misi sekolah. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca visi sekolah apa sih? Nah, ya. Atau mungkin ada yang belum baca, nggak apa-apa. Yang kedua memaparkan prakasa perubahan. Prakasa perubahan ini nanti saya akan menampilkan kira-kira tahapannya seperti apa. Lanjut, sebelum saya melanjutkan merumuskan tentang visi, sedikit saya akan membacakan puisi. Puisi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita yang menulis puisi sangat panjang. Boleh saya bacakan sebentar? Boleh Bu? Ya. Supaya jangan tegang, kita dibuat itu saja. Simpen Medan, orang apa Medan? Ya Bu, Bapak Ibu ya. Iya. Jikalau aku berdiri di pantai Nuyuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Nuyuk itu aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur balaran, bukan lagi pangkur balaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup udara Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu puisi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Ngos-ngosan. Nah, puisi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Dan juga perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membuat kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start, sebagaimana kita melihat orang lari start dulu ya, jalannya bareng, larinya bareng, finishnya kan beda-beda. Dan membayangkan garis finish seperti apa yang kita ingin capai. Jadi ketika kita melihat ataupun merasakan kita pernah lari sprint, pasti kita pernah merasakan pernah lari bersama. Larinya kita bareng, tapi finishnya ada yang pertama dan ada yang kedua. Seperti apa yang kita capai? Itulah kita sebagai pendidik, bagaimana kita harus mencikapi dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Ya. Yang selanjutnya pertanyaan pemantik, apa itu visi? Sebelum lanjut ke pertanyaan pemantik, apa itu visi? Kita boleh ice breaking dulu. Ya, iya, ice breaking ya. Saya aja mau sambil makan nggak apa-apa, tapi dalam Islam jarene kalau sambil berdiri kurang baik. Ya, kita bisa ice breaking dulu ya. Oke, maka ibu-ibu di sini dulu, kumpul di tengah. Nggak apa-apa ibu ya, di sini ya. Ayo ice breaking dulu lah. Pak Billy mau ikutan nggak apa-apa. Ya, ice breaking dulu. Sengaja yang biasa supaya melihat ice breaking dulu, ya. Ice breaking ini tujuannya tidak lain hanya untuk menyegarkan pikiran kita lah. Ice breaking yang saya akan sajikan nanti Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Mengikuti apa yang saya katakan ya. Mengikuti apa yang saya katakan. Jadi perlu ya. Siap ya? Siap. Botol-botol bola. Botol-botol bola. Ulang lagi ya. Harus kompak nih. Botol-botol bola. Botol-botol bola. Ada berapa Bu botolnya? Ada berapa botolnya Bu? Ada berapa Bu bolanya? Berarti kurang konsentrasi. Oh iya, ada berapa Bu buatin? Botolnya ada berapa? 3. Bumu ada berapa bolanya? Kayaknya si botolnya 2. Bolanya 4. Iya. Ibu kita berulang ya Pak. Tidak tahu dah ini lah. Lagi. Konsentrasi. Botol bola. Botol bola. Ibu ada berapa botol? 3. Kurang konsentrasi juga. Ibumu ada berapa bola? Bola. Iya, bola. Kurang konsentrasi. Konsentrasi. Lagi ngerjain. Ulangi. Masa
salam baik sih? Bahkan orang banyak ini. Ulangi. Botol, 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 bola, 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 bola. Botol, 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 bola, 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 bola. Ada berapa bola, Bu? 4. Berapa konsentrasi? Bu Dewi, ada berapa botol? 3. Kurang konsentrasi. Bu Mo, ada berapa bola? Iya. Ada rumusnya ya. Kan saya ikuti yang saya katakan. Ikuti yang saya katakan. Ulangi. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Ada berapa bola? Ikuti yang saya katakan ya. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Ada berapa bola? Kurang konsentrasi, Bu. Semangat deh, masa ulangi deh. Ada rumusnya gimana? Ikuti saya. Ulangi. Ulangi. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Ada berapa botol? Kurang konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Ada berapa bola? Gak ada kayaknya. Kurang konsentrasi. Yang tadi dijawab kan? Kurang konsentrasi. Ada berapa bola? 1. Kurang konsentrasi. Ada berapa botol? Berapa botol? Kurang konsentrasi. Ada berapa botol? Kurang konsentrasi. Aduh, ikuti yang saya katakan. Sudah. Ikuti yang saya katakan. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Ada berapa botol? Ikuti yang saya katakan. Konsentrasi. Ada berapa bola? Ikuti yang saya katakan. Ikuti yang saya katakan itu ya. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Ada berapa bola, Bu? 1. Ya, ada berapa bola? Ada berapa bola? Nah, iya, benar, betul lagi. Ya, betul, masing-masing lagi. Ya, aduh. Ada yang benar juga. Ikuti yang saya katakan. Ya. Ternyata dipecah sesepur. Ya, itu yang speaking ya. Ikuti yang saya katakan. Jangan menghitung. Saya kan nggak nanya hitung bola ada berapa tidak ini. Berapa jumlah bola enggak kan? Kau ini sih nggak ada cerah. Lanjut, itu ice breaking kita untuk memecahkan suasana. Yang dari yang ngantuk habis mendengarkan puisi suara yang nggak enak ini ya. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, jangan bikin ice breaking lagi itu. Nanti pusing nanti. Oke, pertanyaan pematik, apa itu pemisi? Apa itu visi? Visi adalah merupakan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu atau organisasi. Jadi visi digambarkan sebagai suatu cita-cita. Pernah kita waktu kecil bercita-cita. Nah, kalau dulu kan namanya itu cita-cita ya. Aslinya kalau sekarang itu visi. Visi saya menjadi engkau gede pribadi. Itu cita itu visi itu cita-cita. Cita-cita pribadi yang ingin dicapai
atau harapan bisa ya Bu ya. Harapan juga bisa. Cuman kita waktu kecil pernah pernah ngomong, cita-cita saya ingin menjadi presiden, gitu ya. Nah, sebenarnya itu cita-cita itu visi kita sebagai orang yang ingin sampai pada titik tersebut. Nah, dalam hal konteks ini kita akan mengetahui visi sekolah. Yang penting kita tahu dulu apa itu visi, yaitu cita-cita. Visi merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan. Jadi nggak mungkin visi kok 2 tahun ke belakang. Nah, ya. Visi itu ke depan, mengarahkan cita-cita ke depan. Bisa jadi sekarang visi saya nih 2 tahun ke depan ingin punya Alfamart misalkan. Itu sebuah visi dalam segi ekonomi. Visi merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan, menginspirasi dan memberikan arah untuk mencapai tujuan. Yaitu clue-nya ini, visi itu bisa menginspirasi, memberikan arahan untuk mencapai tujuan. Visi harus spesifik, realitas dan dapat diukur, relevan dan fleksibel. Jadi visi itu harus spesifik, realitas. Banyak kan sekarang dewan-dewan visi saya yang slogan-slogan ya. Visi itu jangan cuma sekedar slogan saja. Jadi visi itu yang sekiranya bisa dijangkau dengan bahasa yang real yang disampaikan kepada khalayak ramai. Nah, ini sebelum kita lanjut ke diskusi, ini ada pertanyaan formatif mengenai kalimat rumpang, Ibu ya. Kalimat rumpang sebelum nanti kita lanjut ke visi. Kalimat rumpang itu kalau saya ada 7, Bu. Ada 7, ada 6 saya. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Tentu kita sebagai guru sudah pernah lah. Aku ngajar 10 tahun lebih, aku pengen murid sing seperti ini ya. Saya pengen punya murid yang bisa seperti itu. Jadi nanti Ibu, nanti kita bersama-sama diajak berdiskusi bersama untuk mengisi kalimat rumpang tersebut. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu bla 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 bla. Ibu yang sudah berpengalaman mengajar pasti paham tentang bagaimana murid tersebut. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Nanti Ibu juga diskusi juga sama kira-kira di sekolah kita itu mengutamakan apa? Dari sekolah kita, alhamdulillah sekolah yang sangat luas halamannya. Kira-kira sekolah kita itu mengutamakan apanya dulu? Apakah dari segi keamanan, atau dari segi kebersihan, atau dari segi apa? Yang kelima, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa murid itu sebagai apa? Ya. Bahwa murid itu datang ke rumah menuju sekolah itu mencari apa? Kan gitu ya. Nomor 6, kita warga sekolah yakin untuk seperti apa? Kita warga sekolah itu termasuk kita sebagai guru, yakin untuk memberikan apa kepada murid-murid. Karena ini berpatokan kita harus tertuju semuanya pada murid. Yang selanjutnya, kita dan warga sekolah yakin bahwa, jadi ini hampir sama ya Bu ya. Kita dan warga sekolah yakin, oh ini nih, boleh Bu ya. Saya betul ya, Bapak. Ya. Kita warga sekolah yakin. Ya. Sampai 6 aja nggak apa-apa. Jadi nanti dalam diskusi nanti saya akan membagikan kertas. Kertas apa ya ini? Namanya apa? Namanya
kertas tempelan namanya Bu ya. Nanti Ibu tulis yang nomor 1 dulu. Jangan semuanya dulu, nanti tulis nomor 1. Kalau sudah tempel di sini Bu. Di papan tulis. Nanti saya tulis 1, 2, 3 sampai 6. Ya. Kira-kira nomor 1 kita memimpikan murid yang seperti apa? Ibu tulis nanti supaya bisa apa gitu ya. Saya bagikan dulu ya. Yang nomor 1 berarti warna pink dulu lah. Jawabannya ada kan? Masih benar Bu? Yang sudah menulisnya silakan tempel di yang sudah menulisnya silakan silakan tempel di sini. Di bawah nomor 1 ya, tempel. Ya, juga Ibu Dewi kalau sudah. Di bawahnya nomor 1. Nah, nanti di bawahnya lagi. Bawahnya Bu. Nah, gitu. Oke. Iya. Panjang juga ya. Ya, ini kalimat rumpang yang pertama kita memimpikan murid yang seperti apa? Mungkin dari ada sekian yang mau maju mau membacakan nomor 1. Bumu dulu maju. Ya, apa? Ayo tinggal baca aja. Ya, baca. Yang kira-kira punya bumu yang mana? Bacakan yang punya bumu. Tentu ingat tulisan sendiri karena tulisan saya paling bagus. Kita memimpikan murid yang, jawaban saya ya, berakhlak dan cerdas, yaitu murid yang memiliki pengetahuan yang luas dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam IT. Itu berarti sesuai ya. Nah, terus lihat lagi juga Pak. Terus dibacakan lagi semuanya. Iya. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, berakhlak, berilmu, dan takut pada Tuhan. Ya, tepuk juga. Selanjutnya berakhlak mulia, hormat terhadap guru dan orang tua, semangat dalam belajar, rajin sekolah. Iya, tepuk tangan juga. Murid
murid yang berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Terakhir. Yang terakhir adalah kreatif, prestasi, mandiri, berakhlak mulia, sopan kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ibumu telah membacakan, karena panjang-panjang kendian ngomong. Ya, saya akan sedikit untuk kalimat rumah yang pertama. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita telah diskusikan bersama banyak di sini. Ada yang saya memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, berakhlak, berilmu, dan takut pada Tuhan. Ya. Ada yang menuliskan berakhlak mulia, hormat terhadap guru dan orang tua, semangat dalam belajar, rajin sekolah. Ada yang menuliskan berakhlak dan cerdas, murid untuk memiliki pengetahuan yang luas dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal IT. Ini sesuai dengan KHD Dewantara, yaitu tentang bakat dan minat yang sesuai dengan zaman. Ya. Yang selanjutnya, murid berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, baik di sekolah maupun di rumah. Kreatif, prestasi, mandiri, berakhlak mulia, sopan kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, itu yang bapak, yang ibu-ibu sudah tuliskan. Itu untuk kalimat gembang yang pertama. Untuk kalimat gembang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa murid kita itu. Maka nanti ganti Bu warnanya. Warnanya yang hijau. Yang hijau aja ya. Kira-kira apa ya? Kita percaya bahwa murid adalah murid kita, murid yang kita ajar ini kita anggap seperti apa? Jadi kita sudah memimpikan murid sebagai yang berakhlakul karimah, yang takut kepada Tuhan. Ada yang mengisi murid yang kreatif, prestasi, dan mandiri. Ya, kalau misalnya ya sudah, silakan tempel. Sekalian olahraga jalan. Ibu ambil di. Sedikit dengan ini bahwa kalimat rumah ini berarti kalimat yang belum lengkap ya. Jadi kalimat yang belum lengkap kita lengkapi. Karena mungkin bahasa ada yang baru dengar mungkin ya Bu ya, kalimat rumah. Jadi kalimat yang belum lengkap harus dilengkapi. Maka yang sudah menuliskannya bisa ditempelkan. Barangkali ada yang mau melihat kelasnya enggak?
Iya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menuliskan dan menempelkan kalimat runtang yang sudah ditulisnya. Saya minta bantuan satu orang untuk membacakan kalimat-kalimat yang sudah ditulis. Mungkin dari Ibu Otin dulu, nanti putar. Bisa? Tadi Ibu sudah, Bu Otin untuk membacakan kalimat runtang yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang kita gali seoptimal mungkin. Penerus atau aset bangsa yang masing-masing memiliki potensi yang harus dikembangkan dengan minat dan bakat setiap siswa maupun siswi. Manusia yang memiliki kemampuan atau potensi masing-masing unik, memiliki keistimewaannya sendiri. Murid yang memiliki keistimewaan dan bakat yang tentunya harus kita gali sesuai dengan keistimewaan yang terpendam sehingga bisa diekspor. Saya percaya setiap anak mampu untuk mandiri, kreatif, berakhlak, berilmu, dan takut pada Tuhan. Karena tiap anak mempunyai potensi dan daya nalarnya sendiri-sendiri. Terima kasih, Otin. Iya, yang sudah mau membacakan. Saya tidak akan membacakan lagi. Ini untuk kalimat runtang yang kedua tadi sudah dibacakan oleh Otin bahwa sebagian besar kita menulis mengharapkan kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki kemampuan. Ya. Jadi, tadi belum disepakati ya untuk kalimat runtang yang pertama ya. Ya, nggak apa kita yang berdua dulu. Kita sepakati dulu dari tadi yang sudah dibacakan oleh Botin. Kira-kira yang sesuai, bukan sesuai ya, yang mewakili dari semua jawaban yang Ibu tulis, kira-kira yang mana bisa manusia yang memiliki kemampuan potensi. Kita percaya bahwa murid mempunyai atau memiliki kemampuan potensi masing-masing dan unik, gitu ya. Kita sepakati itu aja ya. Atau yang lain, murid yang memiliki keistimewaan dan bakat yang tertentu. Atau saya percaya setiap anak mampu untuk mandiri, kreatif, berakhlak, berilmu, dan takut pada Tuhan. Atau anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Atau penerus atau aset bangsa yang masing-masing memiliki potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, dari semua jawaban ini rata-rata menuju pada suatu potensi kemampuan, ya Bu ya. Rata-rata ibu-ibu menuliskan tentang kemampuan. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang memiliki kemampuan, mampu untuk mandiri, kreatif, berakhlak, dan takut pada Tuhan bisa. Atau kemampuan masing-masing manusia yang memiliki kemampuan masing-masing yang unik. Jadi bisa deh ya, disepakati ya. Oke. Nanti yang tadi yang pertama belum kita sepakati. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Dari jawaban ibu-ibu, saya simpulkan
berakhlak mulia, memimpikan murid-murid yang mandiri, berakhlak mulia, hormat terhadap guru ada, berakhlak dan cerdas juga ada, murid yang berakhlak mulia, santun kepada guru juga ada, kreatif, prestasi, mandiri, sopan kepada orang tua. Jadi kita sepakati untuk kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, hormat terhadap guru, cerdas, mandiri, dan takut pada Tuhan. Kalau sudah murid-murid sudah takut sama Tuhan, pasti dia akan takut pada aturan-aturan yang sudah disepakati atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang disepakati ya. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kafe oren. Di sekolah kita mengutamakan kira-kira di sekolah kita itu mengutamakan apa? Apakah kenyamanan, ataukah keamanan, ataukah apa? Mungkin Bapak Ibu punya inspirasi yang sangat tajam yang bisa dituliskan dalam kertas berwarna. Bukan surat bukan kertas cinta, bukan ya. Di sekolah kita mengutamakan seperti apa ya? Kalau sudah boleh ditempelkan. Ini barangkali nanti ibu-ibu ada yang mau kelas, mau nengok kelasnya boleh Bu ya? Enggak, yang sudah ditempel. Iya, terima kasih pada ibu-ibu. Iya, maka yang mau lihat kondisi kelasnya ya. Ya, terima kasih pada ibu-ibu yang sudah menulis dan menempelkannya. Untuk nomor 3, bisa kita tolong siapa yang mau membacakan? Yang mau membacakan nomor 3? Oh, Ibu Sri, mangga. Iya, terima kasih. Terima kasih Pandi. Ya, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, untuk yang saya sampaikan, mengutamakan budi pekerti dan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Berikutnya kalimat yang berikutnya yaitu pendidikan berkarakter, pendidikan ramah pada anak, dan selanjutnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter sangat penting untuk perkembangan murid, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Di sekolah kita juga mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa yang saya sesuaikan dengan individu masing-masing. Itu saja. Ya, terima kasih, tepuk tangan.
Terima kasih Ibu Sri yang telah sudi membacakan hasil oret-oretan teman-teman kita. Oret-oretan. Di sekolah kita mengutamakan untuk kalimat rumah yang ketiga. Yang pertama itu pendidikan berkarakter, pendidikan ramah pada anak. Tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Sri, kita sepakati kira-kira yang mewakili dari semua jawaban ibu-ibu ini, kira-kira di sekolah kita mengutamakan apa ya? Budi pekerti, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pendidikan karakter sangat penting bagaimana murid berpihak pada murid, ada semua, berkarakter juga ada semua. Berarti kita simpulkan saja, rata-rata yang menuliskan pada rumpang yang ketiga itu mengutamakan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa sesuai dengan diferensiasi. Diferensiasi itu, kalau saya ingat kata diferensiasi itu, saya ingat ketika waktu STM, Bu. STM itu ada bahasa diferensial, artinya itu perubahan gigi yang berbeda-beda. Jadi dari kata itu, makanya pembelajaran diferensiasi itu dari semua kelas dalam satu grade itu pasti memiliki karakter beda-beda, memiliki kemampuan beda-beda. Makanya dalam penerapan diferensiasi, kita sebagai guru memakai model pembelajaran yang berbagai macam, tapi dengan tujuan akhirnya seperti itu. Misalkan ibu mengajar seperti ini, ada anak yang kurang jeli juga, ada yang lebih pintar, ada yang kurang pintar. Metode pengajarannya silakan berbeda-beda, nggak apa-apa, tapi hasil akhirnya satu. Misalkan mau memecahkan rumusan pembelajaran tentang fotosintesis, jadi metodenya banyak, berbeda-beda, tapi tujuan akhirnya satu, memaparkan materi yang telah disetujui. Itu berarti kesepakatannya ya. Untuk kalimat rumah yang keempat, murid di sekolah kita mengutamakan. Murid berarti ini murid nih, berarti bukan ininya. Murid di sekolah kita mengutamakan apa? Saya baca lagi. Yang hijau, yang hijau. Murid di sekolah kita mengutamakan apa? Yang di depannya ada jagoan, silakan dimakan dulu, diminum dulu. Nanti sate sapinya nanti malam kayaknya. Ya. Kalau sudah, boleh ditempel di kalimat rumpang yang keempat. Kalimat rumpang yang keempat, nanti biasa nanti perwakilan maju untuk membacakan hasil dari kalimat yang sudah ditulis dari teman-teman kita.
Kalau sudah boleh ditempel. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi kayak uji komnya biar. Uji kom. Oh, dibatasi uji komnya. Ada sih bebas Pak. Kemarin Ibu uji dengan Ibu Sri, kemarin uji kom. Alhamdulillah lancar, tidak ada yang pulang pusing, tidak ada. Ya, kalimat irmang yang keempat. Murid di sekolah kita mengutamakan apa? Siapa yang belum maju ya? Siapa yang mau membacakan? Ya, coba membacakan. Minta tolong dibacakan. Minta tolong membacakan hasil dari tulisan teman-teman kita. Dari pertanyaan murid di sekolah, kita mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kesenangan dalam belajar atau pembelajaran. Ada juga mengutamakan aman dan nyaman untuk belajar. Ada lagi tentang mengutamakan tentunya sekolah yang aman, nyaman untuk belajar, dan nyaman untuk belajar, aman dan nyaman lingkungan. Kemudian ada bahwa sekolah saya rumah kedua mereka untuk mengubah perilakunya dan mendapatkan ilmu sehingga menjadi lebih baik dan mengembangkan potensi. Ada juga mengutamakan model pembelajaran yang menarik sehingga tidak merasa jenuh dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi setelah membacakan kalimat rumbang dari teman-teman. Kita sepakati untuk kalimat rumbang yang keempat, murid di sekolah kita mengutamakan dari kelima jawaban yang sudah ditulis, yang mewakili, yang semuanya ada keamanan, kenyamanan, kesenangan, ada aman dan nyaman, ada sekolah yang aman, nyaman untuk belajar, ada sekolah saya ramah dan mereka untuk mengubah perilakunya sehingga menjadi lebih baik dan dalam mengembangkan potensi. Aman juga ada. Model pembelajaran yang menarik sehingga tidak merasa jenuh dan mudah untuk dipahami. Nah, kita dari sekian jawaban yang hampir semua ada itu menginginkan murid di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dalam belajar. Kita sepakati ya Bu ya? Iya, karena dari semua jawaban menuju kenyamanan. Karena ketika siswa belajar dalam keadaan tidak nyaman, mungkin akan gelisah ya. Makanya saya pernah menerapkan minggu kemarin saya itu diagendakan dalam satu minggu itu satu hari ngobrol dengan anak, ngobrol dengan anak, tapi jangan sebagai teman, sebagai orang tua. Kalau sebagai teman nantinya agak lunjang ya. Sebagai orang tua, saya absen satu-satu. Dalam artian saya tuju satu-satu sebelum depan. Apakah hari ini atau dalam satu minggu kamu pernah mengalami sesuatu yang kurang enak? Jadi saya terapkan dalam satu minggu itu untuk bercerita bebas mengenai pengalaman, rasa sedih, rasa senang. Saya sengaja untuk apa? Untuk supaya anak itu merasa nyaman di sekolah. Menceritakan di rumahnya ketika berangkat sekolah. Padahal kan kalau anak SD ya Bu ya, bangunnya susah, dimarahin dulu kan gitu ya. Saya sengaja satu minggu dalam satu hari itu satu untuk ngobrol dengan anak-anak. Kamu pernah mengalami
untuk mengeluarkan unek-unek dari orang yang nenek unek-unek. Tujuannya apa? Supaya anak itu bisa mengeluarkan unek-uneknya. Curhat, iya, lalu jadi ngomongnya curhat. Ya, itu jadi disepakati untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita mengutamakan kenyamanan. Kalau sudah nyaman, belajar juga kita enak. Untuk kalimat rumpang yang kelima, murid di sekolah kita sadar bahwa apa? Pakai warna apa ini namanya? Warna jika ya. Kita pernah pakai. Oh sama ya. Sama. Diselipkan itu apa? Diselip. Nanti terakhir warna kuning nanti. Oh, sama ya. Iya sama Pak. Masih besar ya. Nanti apa yang menang kita bilang yang bisa. Yang sudah maka ditempelkan pada nomor rumpang nomor 5. Ya, untuk kalimat rumpang yang kelima bisa dibacakan oleh siapa yang berbaca? Iya. Ya, saya akan membacakan hasil pemikiran teman-teman mengenai pertanyaan nomor 5, yaitu murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa ini untuk yang jawaban yang pertama, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta budi pekerti yang baik. Kemudian jawaban yang kedua, pendapat yang kedua, mereka di sekolah akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, ilmu yang bermanfaat untuk masa depannya. Pendapat yang ketiga, mereka ada untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran. Keempat, untuk terus menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat murid di sekolah. Dan pendapat yang terakhir, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Tepuk tangan untuk Unci. Terima kasih Unci atas waktunya untuk membaca. Ya, kita sepakati untuk kalimat rumpang yang kelima. Kebanyakan mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan dan budi pekerti. Mereka di sekolah akan mendapatkan pendidikan, ya, pengetahuan, pendidikan dan pengajaran yang layak.
Mereka ada untuk mendapat pendidikan. Ya. Mereka untuk terus menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat murid di sekolah. Mereka berada di sekolah dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Nah, kita sepakati, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang mewakili. Kita sepakati kira-kira apa ya? Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak yang berpusat pada siswa, boleh ya? Iya, kita sepakati itu aja ya. Oke. Cuma tadi nggak ditulisin, ada yang tulisin? Ada tulisin. Saya lupa nggak nulisin tuh. Ada yang ditulis tadi kesempatan pertama ada? Ada. Alhamdulillah. Sekretaris pribadi ya. Kesempatan kedua tulis. Oh belum. Yang ketiga ada yang tulis? Ibu sendiri? Ada ketiga? Iya. Yang ketiga udah. Yang kesempatannya udah tulis? Iya. Berarti kita yang terakhir ya. Yang terakhir kita warga sekolah yakin. Untuk apa? Coba. Yang terakhirnya kita lagi warna ya. Warna putih apa ini? Gede. Ini gede. Ya biasa. Terakhir itu ada terakhir itu gede. Kalau terakhir harus gede itu. Dua. Kita warga sekolah yakin untuk yang sudah semoga ditempelkan. Berarti ini kalimat yang terakhir aja ya. Udah baca semua ya? Nah, berarti perwakilan Pabilillah. Ya, iya. Sebagai IT juga nggak apa-apa, sekali-kali. Ya. Belum mengisi. Belum. Satu lagi nanti pilih. Dari kelas min. Untuk yang nomor 6, kita sebagai warga sekolah yakin untuk mampu mewujudkan membentuk siswa yang berkarakter baik
Lalu ada mampu mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu berikutnya yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai potensi yang dimiliki dan menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka, menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu yang terakhir adalah sekolah adalah tempat di mana anak menimba ilmu. Tepuk tangan untuk Pak Willy. Terima kasih atas waktunya telah membacakan jawaban kalimat lumpang dari teman-teman kita. Semoga Pak Willy jadi guru lagi nanti. Semoga double kuliahnya nanti. Ya, baik, untuk kalimat lumpang yang ke-6 yang terakhir, yaitu kita warga sekolah yakin. Kita sepakati untuk jawaban dari teman-teman yang sebagian besar mampu mewujudkan membentuk siswa yang berkarakter baik, mampu mewujudkan mampu mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif, ya, kalau pagi salamannya. Yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai potensi yang dimiliki dan menciptakan budaya positif. Budaya positif lagi ada. Dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mereka menciptakan budaya positif di sekolah. Ada juga. Sekolah adalah tempat di mana anak menimba ilmu. Kita sepakati untuk kalimat lumpang yang terakhir. Kita warga sekolah yakin untuk apa ini? Untuk menuntun dan membimbing warga sekolah. Kita warga sekolah yakin. Bagaimana ibu-ibu? Enaknya kita sepakati yang, karena sebagian besar tertujunya pada budaya positif. Budaya positif itu ada 3 ya. Berarti kita warga sekolah yakin untuk menciptakan budaya positif. Oke, di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah salah satu yang sudah sekolah kerjakan Ibu itu setiap hari menyambut siswa. Salaman kayak orang pemandangan, salaman Bu. Iya, kayak orang pemandangan. Itu sekolah yang sudah dikerjakan. Yang sudah dilaksanakan itu alhamdulillah ibu-ibu hebat ini jam 6:30 sudah pada di jalan, sudah berjalan. Di jalan menuju sekolah. Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin kalau bisa tampilkan fotonya, videonya ada loh. Cuma ini dia. Ya. Alhamdulillah. Untuk budaya positif sekolah sudah menerapkannya. Baik, alhamdulillah dari sekian ada 6 kalimat lumpang sudah kita diskusikan dan sudah kita sepakati mulai dari kalimat lumpang pertama sampai ke-6. Punten saya minta catatannya. Harusnya saya yang mencatat Bu, harusnya. Karena saya asing ngomong, makanya tidak kepikiran Bu. Harusnya saya yang mencatat sebagai harusnya saya mencatat, harusnya dari Pabla. Karena keasikan ngomong. Biasanya kalau keasikan ngomong nggak ingat sama yang lain. Udah mager, udah apa juga. Jadi kita nanti akan merefleksikan hasil diskusi ini yang kita sudah sepakati dari kalimat lumpang yang pertama sampai kalimat lumpang yang ke-6. Dan ini hasil dari
kesepakatan jawaban kita sama-sama itu. Ya, sudah bisa saya minjem ya, terima kasih aku. Harusnya saya nih yang tulis itu. Ya, terima kasih kepada guru hebat di sini yang sudah berinisiatif. Baik, kita akan merefleksikan hasil diskusi ini ya. Hasil diskusi ini untuk kalimat rumpang yang pertama itu kita sepakati murid yang berakhlak mulia, hormat terhadap guru dan orang tua, cerdas, mandiri dan takut pada Tuhan. Itu yang kita sepakati untuk kalimat rumpang yang telah disebutkan ini. Yang kedua, mengutamakan keistimewaan dan bakat yang perlu digali. Yang ketiga, pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yang berpihak pada pembelajaran diferensiasi. Yang keempat, menginginkan murid kita mengutamakan kenyamanan. Yang kelima, mendapatkan pendidikan dan pendidikan yang layak yang berpihak pada siswa. Yang keenam, kalimat rumpang yang telah disepakati jawabannya yaitu kita warga sekolah yakin untuk menuntun menciptakan budaya positif di sekolah. Dari sekian kalimat rumpang ini ada sebagian besar yang sudah kita laksanakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Alhamdulillah diskusi hari ini mengenai kalimat rumpang baik ya. Iya, pantesan iya. Alhamdulillah diskusi hari ini tentang kalimat rumpang sudah selesai. Untuk selanjutnya, ini kalimat rumpang yang saya sudah korek, yang saya sudah isi. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, unggul dalam akademik dan non akademik. Itu hampir sama ya, berakhlak mulia ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang baik serta mempunyai potensi masing-masing. Hampir sama juga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter dan berpihak pada murid. Hampir sama juga. Ya, berarti kita sehati ya, kolaborasi yang sangat istimewa. Yang keempat, murid di sekolah kita mengutamakan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar pada belajar. Iya. Alhamdulillah hampir sama Bu, hampir sama. Alhamdulillah. Iya. Yang nomor 5, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tidak hanya menuntut ilmu tetapi juga mengembangkan bakat, minat dan menuntun budi pekerti yang luhur. Keenam, kita warga sekolah yakin untuk mampu mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Tadi sudah ada. Nah, ketujuh tadi ada, sudah ya. Tambahlah saya karena sampai 7. Kita di warga sekolah yakin bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Itu kalimat rumpang yang saya sudah isi, yang saya sudah koret-koret, yang mungkin sebagian besar kita ada kesamaan dari hasil diskusi ini. Yang selanjutnya, visi SDN 1 Karangbangun, mungkin pernah ada yang sudah baca ya. Visi SDN 1 Karangbangun. Adanya di mana ya? Nempelnya di lorong. Ya, di lorong. Kalau kita masuk di situ ada visi SDN 1 Karangbangun. Biarpun sudah 4 tahun belum diganti kayaknya. Iya. Sudah 4 tahun Bu, visi SDN 1 Karangbangun masih setia dalam visi ini. Visi yang sangat setia untuk SDN 1 Karangbangun, yaitu visinya apa?
terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan berdasarkan IMTEK dan IMTEK. Ini visi SDN 1 Karangbangun. Dan visi ini sebelum saya ikut pembelajaran CGP itu, dalam menentukan visi ini biasanya hanya satu pihak atau beberapa pihak, Ibu ya. Guru-guru tidak dilibatkan, ya biasanya ya. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, mungkin kedepannya dari pihak kepala sekolah mungkin kita ajak berdiskusi langsung, kita berkolaborasi untuk menentukan visi sekolah kedepannya. Kira-kira saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, idealnya untuk pergantian visi itu berapa tahun sekali? Ya, idealnya jauh nggak Pak? Idealnya untuk pergantian visi itu berapa tahun sekali? Atau 5 tahun sekali kayak presiden? Apa 1 tahun sekali? 5, 3 tahun. Ya. Idealnya berapa tahun sekali? Pergantian kepala sekolah, ya. Karena ya, kita menimbang, ya. Biasanya pergantian kepala sekolah setelah kepala sekolah diganti, mungkin visinya mengikuti. Cuman ya itu, kalau setiap tahun kita ganti, mungkin ada sesuatu hal yang sekiranya berat untuk dilakukan, karena untuk membuat visi tersebut tidak seonyong-onyong menulis, tidak. Paling tidak yang tadi pertama saya bacakan, visi itu bisa menggetarkan yang membacanya, bukan hanya sebatas slogan saja. Terwujudnya siswa apa, gitu ya? Tidak. Jadi visi itu yang sekiranya orang membaca itu merasa wah ini sangat menyentuh sekali, sangat inisiatif sekali. Jadi visi itu tidak hanya sebatas tulisan yang ditulis di kertas. Ini visi SDN 1 Karangbangun. Ada pertanyaan satu, apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi sekolah nih, yang tadi kita terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan berdasarkan IMTAK dan IMTEK. Kira-kira apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita-cita yang sudah dilengkapi pada kalimat rumpang, maka bisa dilanjutkan. Misalkan yang tadi kita sudah diskusikan membahas kalimat rumpang ya. Kira-kira pada pertanyaan satu ini sudah sesuai belum dengan apa yang ada di visi ini? Terwujudnya siswa berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan berdasarkan IMTAK dan IMTEK. Berbudaya sudah dilaksanakan, berbudaya positif, betul ya Bu ya? Iya. Terus apa lagi Bu? Kita bersama saja. Ramah lingkungan, sekolah yang nyaman ya. Ya. Berarti visi sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau ada penambahan atau ada yang ditambahkan dalam visi tersebut, kita bisa ngobrol nanti di luar agenda ini, gitu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja? Apa mau ditambahkan atau udah sesuai dengan apa yang kita didiskusikan? Atau ada yang ditambahkan dari Ibu? Dari apa yang tadi kita diskusikan? Terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya. Apa mau yang ada ditambahkan? Apakah yang ingin disesuaikan ada ditambahkan dari visi sekolah kita? Dari apa? IMTEK. IMTEK sudah ada.
depan ya. Ya, mungkin berarti ada sebagian diskusi dari kita ada yang belum masuk dalam visi kita ya, visi sekolah SD 1 Karangwangun. Ini untuk peringkat 1 dan 2. Nah, nanti ketika ada penambahan ataupun ada usulan visi, nanti kita bisa bicarakan, diskusikan dengan kepala sekolah bagaimana enaknya, karena kita sudah berapa tahun ini? Sudah 2 tahun ya, 4 tahun ya. 4 tahun belum 3 tahun jalan belum merevisi visi sekolah SDN 1 Karangwangun. Nah, diskusi sikap dan perilaku guru kepala sekolah yang mencerminkan misi yang dirumuskan. Jadi dari diskusi itu harus mencerminkan perilaku yang baik yang dirumuskan pada misi. Sikap dan perilaku seperti dicontohkan contoh perilaku murid guru kepala sekolah terkait visi yang dirumuskan, yaitu guru masuk tepat waktu, ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan. Guru masuk tepat waktu, insya Allah, alhamdulillah. Mungkin sewaktu-waktu kita ada perlu, itu wajar ya. Iya, itu wajar tuh, karena kita sebagai makhluk sosial. Iya, apalagi kita ibu PP, kita biasa terjebak di rel kereta bu. Wah, kalau ada rel kereta api, itu tabrakan semua bu, PPN duluan. Iya, apalagi sampai 3 kali kereta bu. Ya alhamdulillah, alhamdulillahnya mungkin sudah terbiasa. Ketika senggolan tidak ada yang berantem, karena sudah terbiasa. Guru masuk tepat waktu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, biarpun sewaktu-waktu kita masih ada hambatan. Ramah kepada anak, ya kiranya itu ramah kepada anak. Bagaimana cara kita mendidik, harus ramah kepada anak. Mengajar dan menyenangkan. Ketika kita mengajar, usahakan ada ice breaking di sela-sela waktu. Ketika anak sudah megang kepala, ngelamun, ya buatlah ice breaking, terserah. Kalau saya biasa kalau udah anak itu, mana matamu, minum matamu, akhirnya yang tadinya anak ngantuk, mana matamu, minum matamu, banget bro. Cukup sekali saja, jangan banyak-banyak. Tepuk satu udah, jangan banyak-banyak. Artinya membangkitkan semangat yang anak tadinya loyo, semangat lagi. Yang kedua, yang berpihak pada murid yang disiplin, sopan santun terhadap guru. Jadi kita menginginkan murid itu sopan. Jadi disiplin, pertama disiplin dulu ya. Makanya kita Ibu PP di sini sudah menerapkan ketika upacara Senin itu jam 7 sudah masuk semua, gerbang ditutup Bu. Gerbang neraka ditutup. Gerbang neraka belakang ditutup Bu. Iya. Depan belakang tutup semua Bu. Wah, sampai kalau ada anak yang terlambat nangis ya Bu ya. Nangis. Ya alhamdulillah. Karena kolaborasi antara guru dan kepala sekolah yang kebetulan kepala sekolah sungguh hebat karena mantan PP Bu. Luar biasa. Ketika sudah bel, sudah siap-siap upacara, gerbang ditutup Bu, kunci. Orang tua mau lewat pun nggak boleh. Ya. Termasuk setiap hari Jumat juga kita sudah melaksanakan Jumat mengaji. Ketika sudah masuk, sudah Bu, tutup pintunya udah. Tutup pintu depan dan tutup pintu belakang. Tidak boleh ada yang keluar masuk. Yang selanjutnya, sopan santun terhadap guru. Alhamdulillah kita kalau biasanya untuk sopan santun terhadap guru itu kebetulan di SD kita itu tidak ada guru BP ya. Ya biasanya kalau guru SMP ada guru BP, akhlaknya yang kurang benar, kurang apa. Biasanya yang menangani langsung guru BP, karena guru BP itu punya karisma. Karismanya beda, kalau guru BP itu beda, cara penanganannya beda dengan kita guru kelas, guru borongan Bu, apa saja. Guru borongan, ya apa saja. Makanya cara penanganannya sebisa mungkin beda dengan guru BP yang ada di SMP SMA. Ya. Yang selanjutnya orang tua mendampingi anak muridnya. Alhamdulillah Bu, kalau ibu tahu kalau pagi
Itu orang tua murid duduk di bawah pohon, Bu. Banyak itu. Kita kasih spanduk ya, spanduk entah itu spanduk apalah gitulah. Tujuannya apa? Untuk memantau anak muridnya, terutama kelas 1, Bu. Memang dalam hal ini sekolah itu mewanti-wanti dalam hal terutama untuk kelas 2 dan 3 kalau bisa tidak harus diantar dulu. Kalau kelas 1 mungkin masih perlu, karena ketika anak kelas 1 sudah rewel, paling yang bisa menangani orang tuanya. Ya, makanya kita sediakan tempat berteduh di bawah pohon. Yang alhamdulillah kita halamannya luas dengan pohon-pohon yang sangat besar. Alhamdulillah itu berkat bantuan dari Koramil pohon-pohon itu. Lanjut, visi guru penggerak. Ini visi guru penggerak yang saya sudah rencanakan, yaitu terwujudnya siswa yang berbudi luhur, kreatif, mandiri, serta unggul di bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedikit saya mengulas tentang visi saya. Kenapa saya lebih mengedepankan berbudi luhur, kreatif, mandiri, serta unggul dalam bidang akademik dan non-akademik? Karena yang pertama, ketika siswa sudah akhlaknya baik, berbudi luhurnya baik, itu tujuan utama dalam pendidikan. Percuma kalau kita anaknya pinter tapi akhlaknya jelek, itu nol. Biarpun sudah dia terjun dari ke masyarakat, kalau akhlaknya kurang bagus, itu tidak ada nilainya. Karena salah satu pendidikan itu untuk membentuk karakter yang baik. Kreatif, saya menginginkan murid itu kreatif dalam hal dia belajar. Dalam belajar dia bisa misalkan menemukan suatu masalah dalam belajar, dia bisa mencari lewat HP. Sekarang dibolehkan, Bu. Bahkan sekarang di MTS, SMA, sekolah membawa HP dibolehkan, Bu. Dibolehkan. Anak saya di MTS itu harus bawa HP, Bu. Dulu kan tidak boleh, sekarang harus bawa HP. Karena apa? Sebagai media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran supaya lebih globalisasinya lebih terarah. Yang selanjutnya, mandiri. Kenapa saya menyebutkan mandiri? Karena sekarang itu dalam turunmer itu siswa dididik untuk mandiri. Makanya dalam pembelajaran, tahapan pembelajaran untuk kurmer, langkah yang perlu itu 3. Pertama itu menentukan tujuan pembelajaran itu. Dalam mengajar 3 yang harus ada. Pertama itu tujuan pembelajaran. Jangan sampai kita mengajar nggak tahu ini mau mengajar apa. Jadi dalam mengajar pertama yang ibu sampaikan itu tujuan pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sampaikan tujuan pembelajaran. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini kalian harus bisa ini. Kamu harus bisa ini. Itu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, setelah tujuan pembelajaran, gunakan asesmen awal. Apa gunanya asesmen awal? Untuk mengetahui kemampuan anak sejauh mana. Pak, durung belajar kok sudah di asesmen? Itu tujuannya. Supaya tahu anak kemampuannya sebatas mana. Ketika asesmen awal sudah dilakukan, maka kita tahu, oh anak ini sudah lumayan dalam materi ini. Setelah asesmen awal dilakukan, baru langkah-langkah pembelajaran. Ketika sudah mengetahui hasil asesmen, langkah-langkah pembelajaran yang kita sampaikan akan lebih enak lagi, akan terarah nantinya. Itu mengenai mandiri. Yang selanjutnya, unggul di bidang akademik dan non-akademik. Kebetulan kita itu di sini masih kurang dalam perlombaan akademik non-akademik, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperoleh unggul dalam bidang akademik dan akademik. Itu untuk visi saya. Mudah-mudahan bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru di sini dan kepala sekolah. Merumuskan visi. Untuk merumuskan visi, sebuah visi dapat digunakan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif?
Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dengan singkatan IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif di sekolah. Pendekatan IA, inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal baik tersebut dipertahankan dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi dalam membuat visi itu ada beberapa hal yang harus kita pahami, terutama mengenai aset. Mengenai aset, sekiranya visi yang kita lakukan itu asetnya menunjang tidak. Visi yang kita ingini tapi asetnya tidak menunjang, 60%, 40% tidak akan terlaksana. Jadi perlu diperhatikan dalam aset yang dimiliki sekolah. Nah, dalam menentukan visi ada yang namanya bagja. Bagja itu bahasa Sunda ya, bunci bahasa Sunda ya. Artinya bahagia. Oh, bagja. Duduk Pak Bagja sih itu lain. Ada Pak Bagja, bukan. Jadi tahapan bagja ini ada 5. Yang pertama itu buat pertanyaan. Yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana. Dan yang kelima atur eksekusi. Dari tahapan kelima bagja ini, jadi ada yang namanya bagan prakasa perubahan. Prakasa perubahan yang berfokus pada visi aspek profil pelajar Pancasila, karakter, mandiri, gotong royong, kreatif, serta inovatif. Menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan media perpustakaan. Jadi saya menerapkan prakasa perubahan itu saya menggunakan media perpustakaan. Kenapa media perpustakaan? Karena di dalam perpustakaan itu banyak buku yang siswa bisa memilih buku tersebut. Kenapa saya memakai perpustakaan? Karena yang pertama tadi, kita perhatikan aset dulu. Aset apa yang dimiliki oleh sekolah? Kita memiliki perpustakaan yang sangat bagus. Ini bagan prakarsa perubahannya. Prakarsa perubahannya menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dengan media perpustakaan. Jadi yang pertama itu pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk membuat pembelajaran menyenangkan bagi siswa di perpustakaan? Karena kita membuat prakarsa perubahannya melalui media perpustakaan. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang saya siapkan dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di dalam perpustakaan? Yaitu tindakannya yaitu mengajak siswa ke perpustakaan untuk membaca buku yang tersedia. Kebetulan kita mempunyai buku yang sangat banyak ya, banyak pilihan sehingga siswa bisa memilih buku bacaan yang diinginkan. Yang kedua, mencari metode yang interaktif dengan media yang sesuai. Terserah nanti ketika di dalam perpustakaan kita bagaimana menerapkan metodenya. Apakah dengan satu sama lain siswa pertukaran cerita kepada temannya, bisa jadi. Dan selanjutnya ambil pelajaran. Apa model pembelajaran yang cocok dan bisa membangkitkan siswa dalam membaca buku di perpustakaan? Kegiatan apa saja yang bisa membuat anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran di perpustakaan? Karena sekarang banyak siswa yang agak malas Bu ke perpustakaan. Sungkan gitu ya. Iya, banyak malas Bu. Media pembelajaran apa yang bisa menarik minat siswa untuk membaca di perpustakaan? Apa yang dilakukan dulu agar bisa memberikan pelajaran yang menyenangkan di perpustakaan? Yang pertama tindakan yang saya lakukan yaitu dengan memilih buku bacaan yang disukainya serta merangkumnya. Jadi anak masuk ke perpustakaan silakan memilih buku yang disukainya, tentang bacaan, tentang sejarah, tentang ensiklopedia banyak. Yang kedua, mengajak anak belajar dengan bermain
baik secara individu maupun kelompok. Jadi tadi kayak ada SDG-nya, bisa ada sulap, non sulap nih berapa 3. Nah, satu itu termasuk SDG yang sederhana. Artinya bisa membangkitkan semangat anak belajar juga. Yang selanjutnya menciptakan, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi biarpun di perpustakaan kita bisa merancang pembelajaran yang sekiranya berpihak pada murid. Yang selanjutnya gali mimpi, kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran melalui media perpustakaan dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa. Tindakan yang saya lakukan yaitu membuat gambaran sikap dan respon siswa, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, melatih untuk selalu memiliki rasa kepercayaan diri. Jadi melatih biasanya itu setelah anak membaca itu mempresentasikan atau mengulang kembali bacaan, biarpun sedikit. Batasannya ukuran untuk anak SD cuma 5 bait saja sudah istimewa dalam memaparkan bacaan yang telah dibacanya, karena beda dengan anak SMP SMA. Selanjutnya jabarkan rencana. Apa langkah pertama atau paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan di perpustakaan? Yaitu melakukan dialog penjajakan dengan guru, dengan kepala sekolah melalui kegiatan penguatan. Jadi bisa sharing, kalau ada yang kurang, kalau ada masukan, kolaborasi yang kita perlukan dalam kegiatan melalui media perpustakaan ini. Dan selanjutnya yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mendukung terwujudnya pembelajaran menyenangkan melalui media perpustakaan. Itu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya untuk mengobservasi kegiatan dengan media perpustakaan. Jadi untuk atur eksekusi itu harus melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin dari kepala sekolah di SD Karangwangun. Itu untuk bagian prakarsa perubahan. Yang terakhir, kesimpulan itu. Visi adalah peta jalan ke arah impian yang akan kita tuju. Dengan visi yang jelas kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang diinginkan. Terima kasih, itu kesimpulannya. Alhamdulillah pas sampai zuhur azannya. Ya, itulah pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti hati Bapak Ibu yang ada di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sekolah kita supaya lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu adzan sebentar. Mas bisa ada tepat. Belum jam pakai bukan dari mau jeruk. Asap ya? Asap juga bukan saya.
Pak itu, bisa Pak Fahmi, Pak Warid. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita tutup yuk, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kerja keras kita semua hari ini. Bapak Ibu, Alhamdulillah, tepat pada azan zuhur 12.00 kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak Bapak Ending Sudomo Angkatan 11 Kabupaten Cirebon telah berhasil dilaksanakan. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa. Yang pertama untuk teman-teman guru semua, karena tanpa teman-teman guru yang mendampingi Bapak Anding tidak akan bisa berdiri di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apresiasi yang keren sekali dari Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang tanpa Pak Anding sampaikan itu adalah sebuah dukungan yang luar biasa bagi beliau. Bapak Ibu juga berhasil menggali ide-ide kreatif, mengisi kalimat-kalimat rumpang, namanya rumpang cok Sunda, tapi saya mau berbahasa Jawa Bu. Opo kuwi rumpang, kalau saya gitu, opo itu gitu. Menggali ide-ide kreatif dengan ketulusan, berpikir, berfokus pada oh ya apa sih yang diperlukan anak didik kita. Semoga pengalaman Bapak Ibu hari ini kelak bisa Bapak Ibu terapkan di kelas sebagai pendidik. Oh ya, saya akan membuat visi untuk kelas saya misalnya. Saya akan membuat visi untuk diri saya sendiri 5 tahun ke depan sebagai seorang guru, apa yang sudah harus saya peroleh, misalnya apa yang saya tuju, atau 3 tahun ke depan anak-anak yang sekarang ada di depan saya, mereka sudah ada di mana. Nah, bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Jiwa tulus itu tidak perlu terucapkan, juga mungkin kadang tidak terucapkan, tetapi mampu terlihat dari sinar mata yang Bapak Ibu berikan hari ini. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, tentu saja saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Pak Ending atas kerja keras yang luar biasa. Masya Allah, menyampaikan slide, cari sendiri Bapak Ibu. Meskipun tidak diperlukan, kadang-kadang saya juga membawa Bapak Ibu. Kadang-kadang itu CGP mungkin saking sibuknya gitu nyiapin presentasi gitu lupa, nanti pakai apa pakai kertas, pakai lem gitu. Jadi saya bawakan, ternyata tidak terlalu terpakai karena begitu beliau mempersiapkan dengan sangat luar biasa. Kemudian dedikasi yang keren, kerja keras yang luar biasa sehingga beliau mampu memfasilitasi kegiatan hari ini dengan sangat menginspirasi. Bapak Ibu, saya adalah saksi hidup yang berdiri di sini, yang berasal dari luar sekolah ini, yang melihat bagaimana kolaborasi Bapak Ibu di sekolah ini untuk memajukan pendidikan di sekolah SD Negeri 1 Karangwangun. Semoga dengan dedikasi yang luar biasa dari Bapak Ibu, dengan pengalaman Bapak Ibu akan membuat kompetensi Bapak Ibu meningkat ke depan sehingga akan memajukan dunia pendidikan di sekolah, bahkan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, tetap menginspirasi untuk saya dan orang lain di luar sana ya. Baik, terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini. Pak Anding yang tutup ya? Ya, oke, nanti Pak Anding yang tutup. Dari Puji cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Puji yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah kita sampai pada di ujung kegiatan, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, karena berkat ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya, saya bisa mempresentasikan dengan lancar, karena tanpa ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, saya tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas kesediaan ibu-ibu dalam mengikuti diskusi hari ini.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga kepada Ibu Puji yang sudah meluangkan waktunya sebagai PP pendamping saya. Mungkin kedepannya saya mohon bimbingannya sehingga saya bisa melaksanakan dan bisa menerapkan apa yang saya dapatkan dari pembelajaran di CGP ini. Mungkin cukup sekian penutup dari saya. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya langsing, kalau masih gendut jangan dipotong dulu ya. Jadi sudah langsung dulu baru dijelaskan. Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Budaya. Tidak menerapkan berjamaah supaya depannya anak-anak itu bisa mengertilah perkembangan nanti sampai dewasa dia bisa makan sebatasnya 2 rakaat sebelum 4 rakaat. Mending dimatiin aja.